Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami mendiskusikan terkait dengan materi yang sangat baik ini berupa keutamaan sedikit makan dan tidur sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, seperti kita tahu, Allah takdirkan kita sebagai umat Islam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak henti-hentinya sampaikan karena Allah telah menjadikan kita Islam, di mana Islam ini sudah sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla terbesar kepada umat ini, yaitu Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan agama apapun selainnya dan mereka tidak membutuhkan seorang nabi pun selain dari mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan mengutus kepada seluruh manusia dan jin, dan mereka ikut semuanya kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang halal kecuali Allah halalkan lewat lisan Rasulullah SAW. Tidak ada hal yang halal kecuali beliau halalkan dan disampaikan dengan sempurna kepada para pengikutnya. Sehingga hadirin rahimakumullah, kita hanya mempunyai kewajiban untuk meniru, mentauladani uswah hasanah kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullah bihi illa waqad amartukum bihi wa la syai'an mimma nahakumul anhu illa waqad nahaitukum anhu." Tidaklah aku, kata Rasulullah, meninggalkan sesuatu dari apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kamu sekalian, kecuali aku telah memerintahkannya, dan tidak pula aku meninggalkan sesuatu dari apa yang Allah Azza wa Jalla larang kepadamu, kecuali aku telah melarangnya. Hadirin rahimakumullah, inilah wasiat Rasulullah yang selalu kita akan simpan, kita pegang teguh, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana contoh Rasulullah dalam hal tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 23, Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtighaa'ukum min fadlihi inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yasma'un." Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta usahamu mencari sebagian dari karuniamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang mendengar. Saya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di berkata ketika menafsirkan di atas, tidur ini merupakan suatu bentuk rahmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Dan karena rahmat Allah, Dia jadikan untukmu malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia Allah pada siang hari supaya kamu bersyukur. Surat Al-Qasas ayat 73. Bagaimana pola tidur orang yang bertakwa? Hadirin rahimakumullah, dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun
Sesungguhnya orang bertakwa itu berada di taman-taman surga dengan mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan mereka itu mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada malam hari di akhir malam mereka memohon ampun pada Allah. Inilah kaidah tidur kaum mukminin, kaum yang bertakwa, yaitu sedikit tidur di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga diketahui dari kebiasaan sehari-hari dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW biasa tidur pada awal malam dan bangun pada akhir malam lalu beliau sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abi Barzah juga dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul nawma qabla al-isya wa haditsa ba'daha. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Jadi Rasulullah SAW begitu sholat isya, beliau biasanya mengunjungi rumah-rumah istrinya untuk melihat keadaan beliau dan kemudian tidur di giliran rumah istri beliau di awal malam, supaya di sepertiga terakhir beliau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Rasulullah SAW dalam hal tidur, di mana beliau tidur tidak lebih dari 8 jam. Tidaklah beliau melampaui batas dalam hal beristirahat. Beliau mengajarkan kepada kita tentang pertengahan selaras dengan fitrah manusia. Dan terbukti beliau ini sehat sepanjang hidupnya tanpa sakit. Karena pola tidur dan pola makan beliau yang sangat teratur dan sesuai dengan sunnatullah dan ilmu-ilmu yang diturunkan Allah untuk kesehatan beliau. Kemudian terkait dengan makan, maka Rasulullah SAW mencontohkan, dan ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakaianmu yang bagus pada setiap masuki masjid maka pakailah. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makan saja, hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga lain diisi dengan minuman, dan sepertiga diisi dengan nafas. Hadis ini dilakukan oleh Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, inilah cara Rasulullah SAW dalam menjaga keseimbangan tidur dan makan, di mana perut yang penuh dengan makanan bisa merusak tubuh. Banyak kandungan-kandungan kolesterol yang tidak terpakai dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit metabolik seperti diabetes, kencing manis, hipertensi, yang berakibat dengan stroke, berkaitan dengan serangan jantung, dan berkaitan dengan sakit ginjal. Inilah bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kita hidup sehat. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahaya kenyangkan karena penuhnya perut ini akan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan dan membuat sering tidur dan lemah dalam beribadah. Alhamdulillah. Jika sampai full kekenyangan yang membuat tubuh malas dan terlalu sering kekenyangan, maka akan menjadikan tubuh ini tidak hanya sekedar sakit, namun tidak akan beraktivitas dengan optimal. Larangan kekenyangan ini dimaksudkan pada kekenyangan yang membuat penuh perut, yang membuat orang berat melaksanakan ibadah dan cenderung kantuk serta bermalas-malasan. Inilah contoh-contoh yang diajarkan Rasulullah SAW. Dari ilmu kesehatan sudah jelas, terpampang jelas di kehidupan kita sehari-hari. Banyaknya makan, kurangnya aktivitas, banyaknya tidur akan menimbulkan kesehatan yang sangat kompleks. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sebagian ulama salah berkata, Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran pada setengah ayat ini. Setengah ayat maksudnya adalah hendaklah kamu jangan berlebihan dalam makan dan minum,
karena itu akan menimbulkan bobot tidak hanya dunia namun di akhirat. Maka ada contoh yang baik dari Rasulullah SAW ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Muhammad dan keluarganya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut. Dan inilah kehidupan tawadhu dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, dan semoga kita dimudahkan untuk menjadi umat Muhammad yang mencontoh tidak hanya dalam ubudiyah sehari-hari, namun dalam kehadapan dan dalam kondisi di mana makanan dan minuman serta tidur yang tidak terlalu berlebihan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.